Kabar ini, kabar terkabar. Soal Kang Deddy Mulyadi, Pak, kan Bapak ditantangin buat buka data yang dana mengendap itu, Pak. Kang Deddy katanya udah ngecek deposito Jabar, nggak ada, Pak, dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, Pak. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari bukan laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi. Itu uang apa sebetulnya? 17 itu ya alokasi angkanya sekitar 2,6 triliun. Nanti saya cek itu data angkanya karena itu ada di sistem. Itu sama, jadi tidak ada perbedaan. Kan Kemendagri itu kan mengambil data dari pelaporan keuangan yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Nah, jadi kan kita sistemnya sudah online. Jadi tidak ada perbedaan. Berarti tadi yang di dalam kepada Kemendagri itu sifatnya apa sih, kan laporan? Bukan laporan, saya ngecek data. Kan itu kan ada pernyataan yang muncul di media bahwa ada dana yang mengendap kan itu loh, 4,1 triliun yang tersimpan di bank dalam bentuk deposito kan begitu. Nah saya bertanya, makanya data itu di mana Pak Mendagri menyampaikan bahwa data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap, itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank gitu. Yang 2,6 tadi per 17 Oktober berarti? Iya, 17 Oktober. Apakah yang kemarin yang 4,6 itu per September dan mungkin sekarang angka jadi turun seperti apa? Oh ya, kan begini, angka di APBD ini kan fluktuatif. Misalnya gini, di bulan September misalnya angka 3,8. Nah, nanti bulan Oktober kan dibayarkan lagi untuk gaji pegawai, kemudian bayar kegiatan-kegiatan pemerintah, bayar kontrak-kontrak kerja, ya turun lagi, naik lagi, turun lagi, gitu loh. Jadi tidak ada yang disebut dengan uang yang disimpan atau diendapkan. Nah, dari sisi mekanisme bahwa di pemerintah provinsi itu kan ketika ada uang kan tidak bisa dibelanjakan sekaligus. Karena kan setiap belanja pembangunan misalnya kan ada lelang. Kemudian setelah lelang kan nanti ada pemenang tendernya itu, ada tahap pertama pembayaran, tahap kedua pembayaran, tahap ketiga pembayaran, kan seperti itu. 100% baru dibayarkan 100%. Nah, sehingga ketika menunggu kegiatan-kegiatan pembangunan berjalan itu, rekomendasi BPK kan uangnya bisa saja disimpan dalam deposito on call. Deposito on call itu bukan deposito yang tidak bisa diambil, deposito yang bisa diambil dalam setiap saat apabila dibutuhkan. Karena apa? Karena bunga depositonya bisa lebih besar untuk masuk menjadi tambahan pendapatan gitu loh. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan, bukan. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Tersimpannya anggaran provinsi ya, di luar BLUD. Itu tersimpannya dalam bentuk giro. Berarti kalau menurut Kang Deddy pernyataan ada 4,1 itu salah kaprah atau gimana? Ya nanti kita cek dulu, kan sumbernya dari BI. Karena sumbernya dari BI, kita mau nanya ke BI uang 4,1 itu kapan ada uang itu. Karena di hari ini di kas kami nggak ada. Gitu kan, persepsi publik ini kan terbangun bahwa seolah-olah daerah ini di tengah-tengah kebutuhan publik terhadap kegiatan pembangunan menyimpan uangnya, mengendapkan uangnya dalam bentuk deposito di banknya masing-masing, bahkan di bank di luar bank pemerintah, kan begitu pernyataannya. Tetapi yang terjadi adalah uang yang ada di kami adalah uang persediaan, uang kas daerah
Uang kas daerah itu kasnya ada di bank, yang uang itu dalam setiap waktu dibelanjakan. Saya contoh misalnya begini, hari ini di kas daerahnya ada per hari ini kan 2,5 triliun hari ini nih. Nah sedangkan kebutuhan belanja sampai Desember tadi sudah saya rekonsiliasi untuk pembayaran sekolah, pembayaran gaji pegawai segala macam itu kan sekitar 10,5 triliun. Nah untuk menuju Desember ini kan kita masih kekurangan tuh. Masih kekurangan 8 triliun. Nah 8 triliun itu nanti didapat di mana? Nanti ada pendapatan daerah, kemudian ada dana transfer, dan ada dana-dana lainnya yang menjadi hak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga ngukur keuangan itu mengendap atau tidak, ukurannya bukan hari ini. Ukurannya nanti, per 1 Januari. Kalau per 1 Januari misalnya ada uang yang sangat besar di kas daerah, bisa jadi belanjanya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga belanjanya tidak maksimal, kan itu yang dimaksud. Kalau tadi terkait dengan 4,1 T, tadi kan bilang itu mau ke BI, itu rencananya kapan Pak? Sekarang kita mau langsung ke BI, mau nanyain 4,1 itu posisi kapan sih? Kan kemarin tidak dijelaskan 4,1 itu posisi kapan. Kalau posisi hari ini kami nggak ada uang segitu. Nah kalau posisinya bulan apa? Ya kalau yang bulan dulu kan nggak usah diceritain, hari ini kan uangnya juga sudah nggak ada. Berarti Gitu. habis dari Kemendagri ini kan tadi sudah ada penyampaian ke Udah, kalau di Kemendagri data antara Pemprov Jabar dengan Kemendagri sama. Oke, berarti selanjutnya ada tahapan selanjutnya Ke apa? BI. Ke Kemenke juga nggak? Ke Kemenke kan katanya ke data Kemenke dari BI gitu loh. Tapi mudah-mudahan lah di BI ada. Betul misalnya ada uang pemerintah daerah yang hari ini tidak tercatatkan di kita tapi ada. Kan saya bisa narik lumayan. Kalian untuk narik Iya kan, berarti kita bisa narik lagi 1,6 triliun. Mantap. Kan wah, saya besok belanja lagi, bangun jalan lagi, seneng lah saya. Pejabat ada yang ini. Berhenti hari ini juga harus mundur. Sudah selesai kan? Masih Pak. Ini kita sudah selesai mendapat penjelasan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah bank sentral. Jadi jangan Lumayan sampai buat ada bangun pertanyaan atau ada pernyataan, Kang Deddy datangnya ke bank sentral, bukan ke Bank Indonesia. Kata gitu. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada Pak. Oh. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan Siap. di tanggal 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing. Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada. Tidak ada. Karena uang yang 3,8 triliun ini hari ini sudah dipakai, untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, belanja bayar air, belanja para pegawai outsourcing, ya kan? Jadi saya merasa gak enak nih. Soalnya tadinya mau ada lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada. Jadi ada nggak duit 4,1 triliun tersimpan? Saat ini tidak ada. Tidak Pak. ada. Jadi apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini adalah 2,5 triliun, kemarin 2,3 ya kan, kemudian kemarinnya lagi 2,4, itu yang benar. Jadi Itu ada di giro, dan Pak. tidak ada pengendapan Siap. atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di dana deposito untuk diambil bunganya. Ya, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Awas ya, Siap. sudah lihat. Begitu ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Deddy Mulyadi. Mantap. Ketika disinggung, suruh cek aja ya di BI. Langsung Pak Deddy buru-buru berangkat ke Mendagri, dicocokin datanya. Benar. Ke BI, begitu pun benar. Ternyata data yang dibaca oleh Menteri Purbaya ya, itu data lama mungkin. Tadi dibilang tanggal 30 September. Tanggal 30 September udah berjalan, akhirnya habis lah. Tadi sisanya tinggal segitulah, tinggal 2 triliunan lah. Jadi gak ada dana yang tertinggal. Ya, nggak ada yang dana yang mengendap. Dan tadi Pak Deddy juga bilang, iya enggak, akhirnya kemarin mau buka lowongan buat sekda, akhirnya nggak jadi. Ternyata
Ya mungkin ya lemparan pertanyaan kepada dari Pak Purbaya ke Pak Dedi, anak buahnya bohong itu ya nggak ada. Ya mungkin salah baca data aja kali. Tapi kita nggak bisa begitu, apalagi gue ini orang biasa. Pak Purbaya lebih tahu lah ya. Tapi itulah tadi ya sigapnya Pak Dedi seorang pemimpin ya di Jawa Barat ketika ada kontroversi yang miring-miring ini, beliau langsung tuh belusukan. Kebenarannya bagaimana nih? Benar kagak nih anak gua kerjanya? Akhirnya ya alhamdulillah benar lah ya. Ya semoga Jabar makin maju dipimpin sama Pak Dedi dan juga Bekasi Pak. Biar juga cepat maju nih. Sama-sama lah semua daerah di Jawa Barat ikut dimajuin. Ya akhirnya clear kan, masalahnya clear ya. Jangan dibawa-bawa kemana-mana, udah jelas tuh. Cuma salah baca data. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.